Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel Jalan-Jalan Makan bareng saya Philips. Kali ini kita akan makan bersama di wisata Bukit Mas. Ya seperti video sebelumnya, yaitu pada pertemuan FGBMFI Barat Indah Chapter. Tetapi kali ini kita mengadakan pertemuan di London Avenue AA3 nomor 11, yaitu di Valley Cake Bakery di lantai 2. Nah, kami setelah mengadakan sharing pengalaman bersama, membahas ayat-ayat Alkitab, kemudian makan bersama-sama nasi uduk dan tahu isi di Valley Cake. Saya kurang tahu nasi uduknya dari mana, apakah nasi uduk Valley Cake, saya rasa bukan ya. Tapi kalau tahu isinya Valley Cake ya. Nah, tetapi kali ini saya tidak sempat merekam pada saat makan-makan nasi uduknya. Jadi yang saya tampilkan hanya sharing pengalaman dari pengkhotbah atau yang pembicaranya, yaitu Bapak Alexander Sudarso. Ya, sharing pengalaman tentang melawan kemustahilan, yaitu yang diambil dari ayat Matius 14 ayat 22 sampai 33. Nah, mari kita saksikan bersama pengalaman unik dari Bapak Alexander Sudarso. Saya tinggal di Karangpat, istri saya 1, anak saya 4. 3 putra, 1 putri yang terakhir. Seperti apa yang dibawakan visi misi tadi itu, saya juga sempat kaget ya, luar biasa. Ada visi misi yang baru gitu loh. Maksudnya sesuatu yang nggak pernah saya dengar. Saya aja visi misi bahasa Indonesia yang saya bisa. Tapi baguslah. Pagi Pak Rovinus. Pagi. Iki lakone. Ini ada. Hah? Tadi dulu. Kalau tahun dari Nah, apa yang selanjutnya, apa yang disampaikan visi itu sesuatu hal yang belum terjadi. Bagaimana seorang demonstratarian mengalami visi melalui apa? Nubuatan. Bahwa dia melihat satu bola dunia berputar, di situ tampak pria-pria tertunduk lesu. Mereka tatapan mukanya, matanya kosong, tangannya terikat dan hidupnya terbelenggu, seperti tidak punya pengharapan. Masa depan mereka mungkin suram ya. Dan di saat bola dunia yang berputar yang sama, bola dunia yang sama berputar kedua kalinya, di situ mulai terlihat tangan-tangan pria-pria yang sama mulai menengadah ke atas. Mereka mulai mengalami sukacita. Tatapan muka mereka sudah tidak kosong lagi, dan hidup mereka sudah tidak terikat dan terbelenggu oleh dosa. Dan diteguhkan melalui penglihatan itu tadi ya, bola dunia. Dan dipertajam melalui misi. Dipertajam melalui apa ya saudara? Apa Pak Haji? Dipertajam melalui sebenarnya itu saya punya visi.
dipertajam melalui terobosan pewahyuan, bahwa dipertajam melalui terobosan pewahyuan, yaitu bagaimana Tuhan melalui orang-orang awam yang dipenuhi kuasa Roh Kudus membebaskan dan melepaskan orang-orang yang terikat dan terbelenggu oleh dosa dan menghubungkannya kepada Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus inilah terjadi satu transformasi orang-orang biasa menjadi luar biasa dengan menyatakan kasih-Nya dan mempraktekkan kuasa Tuhan dalam setiap kesempatan. Itu visi dari FGP MFA. Lah, visi ini belum terjadi, ya kan? Belum terjadi, istilahnya angan-angan. Tetapi bagaimana visi ini terjadi? Yaitu harus ada namanya action, yaitu ada 6. Tadi menjangkau, ya toh, pria, wanita dan keluarga segala suku bangsa untuk Tuhan. Kedua, memanggil kembali pria, wanita dan keluarga yang terhilang untuk datang kepada Tuhan. Yang ketiga, membantu kaum percaya untuk dapat hidup dipenuhi Roh Kudus dan mengalami pertumbuhan rohani lebih dalam. Yang keempat, melatih dan memperlengkapi pria, wanita dan keluarga untuk dapat memenuhi amanah agung Tuhan Yesus. Yang kelima, mengadakan persekutuan antar umat Kristiani. Dikatakan antar karena apa? Kita berbeda. Ada Katolik, ada GBDI, ada Beta dan sebagainya. Gereja kita juga berbeda kan? Inilah. Yang keenam yaitu mendorong terjadinya satu kesatuan tubuh Kristus yang lebih besar. Secara ringkas disimpulkan menjadi memperlengkapi, multiplikasi dan kaderisasi. Inilah visi dan misi. Kalau ada misi, ada visi tapi nggak ada misi, ya akan sia-sia, nggak akan tergenapi misi itu. Sebagaimana yayasan, gereja, ataupun sekolah, ataupun apa, itu ada visi misinya. Seperti di Petra, visi misinya ada. Saya lihat itu. Takut akan Tuhan adalah permulaan segala hikmat. Mendidik seperti itu. Itu namanya visi. Saya teringat kemarin waktu di konvensi di Batu, ikut semua ya. Ikut ya. Perkataan Pak Vincent itu luar biasa. The country is where apa? Tak bacakan aja ya daripada salah nanti saya. Saya soalnya gak iso Inggrisan. Intinya begini, satu negara jika tidak ada visi, maka rakyat itu akan tidak punya arah. Bahasa Inggrisnya, the country where there is no vision, the people perish. Begitu juga ada satu tindakan tetapi tanpa visi, kita akan berkutat pada pikiran kita sendiri. Mau jadi apa dan mau kemana dan mau apa kita gitu. Inggrisnya, action without vision is confusion. Wah, ini sangat luar biasa. Saya dapat ini kemarin di Bandung. Begitu juga ada visi tapi tidak ada action. Itu khayalan. Kita punya visi, kita mau jadi sukses, kita mau jadi hidup semakin diberkati. Tapi kita malas, kita nggak mau bergerak. Ya, mimpi, vision without action is illusion. Mimpi. Tetapi bagaimana kalau visi disertai dengan tindakan? Inilah yang menjadikan kita transformasi. Bagaimana saya tadi sempat cerita sama Philip ya? Yeah. Hidup saya dulu bagaimana dan saya sekarang bagaimana? Itu ada satu visi dan misi berjalan bersamaan. Ada satu perubahan, ada satu transformasi. Action without vision is transformasi. Itu yang penting. Jadi sebagaimana mungkin yang namanya visi itu harus betul-betul kita pahami.
kita ngerti visi kita apa, visi saya apa, visi Anda apa, berbeda. Tetapi ayo, untuk mencapai visi itu kita harus pakai action, tindakan. Karena apa? Vision without action is illusion. Mimpi, saudara. Maka dari itu saya ambil tema melawan kemustahilan. Ini saya berpikir kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, iya kan? Kita semua pasti tahu dan hafal betul ya. Lukas 1:37 ngomong seperti itu ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kan kita manusia juga gitu. Terkadang ada satu menurut kita ini juga ya tidak mungkin lah. Menurut kita pasti ya juga mustahil lah, nggak bisa lah. Bagaimana saya dulu diplot Pak Budi Leho menjadi chapter presiden. Loh cuma 2 orang loh, membernya siapa? Kan nggak lucu, nggak apa-apa, learning by doing. Karena aku melihat ada visi yang Tuhan taruh di saya untuk tunjuk kamu sebagai chapter presiden 2010. Seorang leader harus mempunyai visi yang baik, yang tajam untuk melihat sesuatu terjadi perubahan yang itu mungkin belum terjadi. Tetapi seiring berjalannya waktu 2010 sampai hari ini, Pelosok Timur berkembang. 14 paid member. Puji nama Tuhan. Itu bukan karena saya hebat loh, tapi karena saya mau. Karena saya mau taat. Wis diatur, diapakno, dibentuk, mau taat. Kata Pak Budi begini, seperti kamu taat dan setia. Ikuti aja, ikuti aja. Nanti kamu akan melihat terjadinya perubahan dalam dirimu, dalam keluargamu. Ternyata ya puji nama Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus inilah orang-orang biasa diubahkan menjadi luar biasa. Sebetulnya ini sangat-sangat mustahil. Loh saya sendiri nih loh yang orangnya itu nggak mungkin lah. Rumah nggak punya, mobil nggak punya, motor nggak punya, sepeda pacar nggak punya, pekerjaan nggak menetap, senengannya puah, judi. Mau jadi apa? Tapi bagaimana saya setelah ditangkap di full gospel, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Disitulah titik awal. Bagaimana saya bertobat, bagaimana saya memulai membenahi hidup saya, mindset saya. Saya banyak melihat orang-orang hebat, Pak Hadi, Pak Rudi, Pak Gus Diono, Pak Robinus, pelayanannya luar biasa kemana-mana. Loh kok mau gitu loh? Apa mereka nganggur dah? Enggak ternyata loh. Pak Alek, Pak siapa lagi itu? Waduh, saya lihat kok mau gitu loh. Saya mau belajar meniru gitu. Visinya tuh apa gitu? Saya tangkap, saya pahami dan saya jalankan. Sehingga bagaimanapun situasinya, pelayanan ini enggak mengganggu pekerjaan saya. Banyak orang dalam pelayanan bilang gini, gak iso rek, jam kerja kok pelayanan. Tapi apa yang dikatakan di Amsal itu? Ngomong apa? Susah payah tidak akan menjadikan kamu kaya, tetapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya. Itu akhirnya aku pegang gitu. Ayat demi ayat saya hidupin. Pada saat dulu saya betul-betul di bawah garis miskin, saya hidupin ayat Matius 4 ayat 4. Seperti ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Waret. Loh, saya belajar, saya pahami ayat demi ayat itu saya simpan, saya rekam, saya memori gitu. Saya belajar untuk apa sih visi ini Tuhan atas hidup saya dulu. Saya itu mau dijadikan apa gitu. Kalau saya sudah dipilih berarti saya sudah dipanggil, berarti saya dipilih, masuk dalam pilih, itu sudah satu reward gitu. Bahwa Tuhan mau pakai saya lebih lagi di dalam wadah ini. Dan akhirnya puji nama Tuhan, chapter itu bisa sesuatu hal yang mustahil. Tetapi dalam hidup kita
Berjalannya waktu, istri bisa melihat. Ternyata apa? Pada saat seorang pria berubah, diubahkan dan hidup benar, maka perubahan itu akan terjadi, dan yang merasakan manisnya itu apa? Gerbong-gerbongnya, istri dan anak-anak. Sehingga apa yang saya ada sampai hari ini semua karena apa? Kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat gagah saya. Kalau saya dibilang, wah kamu kok bisa punya ini, kok kamu bisa pelayanan ke sini, kok kamu sampai mau pelayanan ini tempo lalu ke Malaysia dengan biaya 1 orang 5,5 juta, mek ngomong 15 menit. Kok mau? Pelayanan ke Ulingi, ke Blitar 4 tahun pakai mobil saya terus, kok mau? Oleh opo? Lu banyak loh member-member ngomong kayak gitu. Tetapi saya mau taat dan setia. Saya mau melakukan. Apa sih yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Ya saya lakukan. Seperti itu. Jadi yang namanya visi itu setiap kita harus punya. Kalau saya boleh ngomong, goal. Apa goal kita? Apa tujuan hidup kita? Dalam pertandingan sepak bola, siapapun pemain bintang yang tampil bertanding, kalau tidak ada gawangnya, bulet aja. Berapa waktu yang diberikan, hasilnya tetap 0-0, 0. Tetapi bagaimana kita ada satu goal, ada tujuan, ada visi yang harus kita capai. Itulah kemenangan demi kemenangan akan Tuhan berikan pada kita. Amin. Di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Ini kalau bicara tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu kita sudah paham, saudara. 14 ayat 22 sampai 33. Karena ini ayat cukup panjang, kita baca bergantian dari Pak apa namanya? Tuhan suruh aku turun jalan di atas air. Nggak mungkin, mustahil. Tapi di sini Petrus mulai menggunakan iman. Kalau memang engkau itu Tuhan, suruhlah aku turun berjalan di atas air. Ini kita mulai iman kita mulai gunakan. Seorang Petrus mulai menggunakan iman yang melampaui logika. Sesuatu yang mustahil menurut hukum alam, namun iman itu memungkinkan kita melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil. Berikutnya Tuhan ngomong, datanglah. Cuma itu aja Tuhan ngomong, datanglah. Maka Petrus dengan iman dia melangkah. Vision not action, illusion. Bagaimana visi yang diberikan Tuhan kepada Petrus untuk berjalan di atas air dengan iman, dan dia melakukan satu tindakan. Berhasil nggak? Berhasil. Beberapa langkah dia melangkahkan kakinya biar nggak tenggelam. Terus yang ketiga yang saya tarik dari Yesus berjalan di atas air, yaitu fokus pada Tuhan Yesus. Fokus kepada Tuhan Yesus. Yesus berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Petrus berhasil jalan di atas air. Namun karena dia kehilangan fokus, mulai muncullah rasa ragu dan bimbang di saat angin mulai menerpa dia. Kita pernah nggak ya ngalami naik sepeda motor? Mungkin yang suka naik sepeda motor pernah ngalami ya. Saya ini pernah ngalami naik sepeda motor Surabaya ke Tulungagung, waktu kelilingan ataupun waktu pacaran dulu. Saya naik sepeda motor butut. Saya berusaha banter, tapi namanya sepeda motor butut Astrea Grand itu jalan paling maksimum 80-90. Saya berusaha kencang supaya cepat sampai gitu intinya. Begitu ada bis nyualip saya itu saya langsung goyang. Soalnya ini motor gede nyualip ini, banter bisa. Jadi saya kena anginnya tuh goyang gitu.
Apalagi di saat itu saya nyetir itu lagi ngantuk juga, gak lagi fokus kuat gitu, enggak goyang. Saya kaget, bahkan sedikit ketakutan. Kenapa? Ya itu tadi anginnya. Karena saya nggak melihat fokus saya ke depan. Saya nggak harus kuat dengan apa yang saya pegang, gitu. Sehingga saya mulai ragu dan bimbang. Begitu juga seorang Petrus. Dia merasa, waduh, aku mau jatuh. Waduh, aku mau jatuh ini. Padahal Tuhan cukup ngomong, datang. Tuhan nggak banyak ngomong. Akhirnya seorang Petrus tenggelam. Imannya mulai goyah. Dan fokusnya dia mulai menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan dia sudah mulai kehilangan percaya diri. Percaya bahwa Tuhan sanggup. Kita buka di Filipi 4 ayat 13 ya saudara. Filipi 4 ayat 13. Ulang tahun yang ke-45, tepatnya 3 tahun yang lalu. Ini masih fresh Pak Adi. Saya mengalami satu sukacita malam itu. Saya makan di Galaxy Mall 3 sama keluarga, sama cici-cici saya, anak-anak semua kumpul, kurang lebih 20 orang, 15 orang. Seneng nggak? Seneng, karena apa? Kita merayakan ultah, betul nggak ya Pak ya? Tapi esok paginya saya mengantar anak sekolah, seperti rutinitas saya biasa. Setelah saya antar anak sekolah, saya naik motor PCX, pulangnya saya mengalami kecelakaan di Putro Agung. Saya laju mungkin cukup kencang, kemudian ada becak langsung belok ke kanan. Saya dipotong, saya langsung rem mendadak. Dan yang saya rem mendadak itu dua-duanya. Cek. Sehingga saya cek, akhirnya saya lepas dari sepeda motornya. Saya melompati becak itu. Motor saya jatuh, guling tok, plek gini tok. Enggak nabrak ke becaknya, guling tok, plek gini. Jadi motor saya nggak cacat, cuman berat tok. Saya terpelanting melompati becak itu. Dan helm saya terlepas, muka saya seperti diparut ke aspal. Betul saudara. Katanya orang penjual buah di Putro Agung tuh bilang gini, sampean koyo aktor film Hongkong. Ya Bu, aku kelepek-kelepek kok ngene diomong aktor film Hongkong. Itu terjadi saudara. Mana fotonya ya? Dan akhirnya saya dibopong orang, saya ditaruh di pinggir trotoar, motornya dipinggirkan juga, saya duduk. Kadang saya pusing, saya duduk, kemudian saya melek, seperti orang nggak terima gitu. Cak, apa sih sampai nih kok langsung motong aja? Yo sepurane. Yo sepurane tak sepurane, tapi apa urusan iki? Motorku yo apa? Lukaku yo apa gitu. Aku nggak ngerti mukaku kayak apa, cuman aku ngomong lukaku yo apa ngono lho. Iya sepurane. Terus ayo ganti rugi piro? Mboten gadah arto lu mateng. Diperes gak metu gede iki wong. Ya wis lah, wis nyengkrio tak ngalih tukang becake. Sampai penumpangnya ngalih. Penumpangnya malah nyalano aku. Sampean ngebut dari. Aku ngebut lek sampean enggak motong enggak tak tabrak sampean. Singkat cerita saya pulang ke rumah. Waktu itu saya mau kirim barang. Saya lanjutkan kirim barang dulu karena barang ini ditunggu penting gitu loh. Saya lanjutkan kirim barang dengan muka terluka itu. Sepulang dari kirim barang, istri saya kaget. Loh, apa aku mukamu? Yo tadi jatuh. Terus saya gak pakai helm lah, yo pakai tapi helmnya cepot. Akhirnya saya dibawa ke mitra keluarga. Ayo kita ke rumah sakit,
dibersihkan itu, wah kok dirempelas, kok pelamiran dirempelas itu worry nggak umum. Ya sudah, aku jalani. Dan aku belajar untuk melepaskan pengampunan kepada tukang beca itu tadi. Mungkin aku juga salah Tuhan, kelalaianku. Sudah, aku di rumah sakit. Pikiranku cuma satu, paling lecet tok loh. Ternyata setelah dilakukan analis semua, akhirnya dari waktu ke waktu mulai kehilangan kesadaran, mulai hilang ingatan. Wah, ternyata apa? Gagal otak. Aku mulai nggak inget firman Tuhan, tapi aku ingat istriku, aku ingat rumahku. Aku nggak ingat firman Tuhan, aku nggak ingat bisnisku apa gitu loh. Terus aku nggak ingat toko-toko mana langgananku apa, nggak ingat. Mulai pelan-pelan mulai hilang apa? Memori ini konslet ternyata. Dan aku mulai ngefly. Ngefly itu dalam artian karena mungkin dosis obat yang saya minum terlalu tinggi. Biasanya kan 500 mg, ini dikasih 1500 mg. Cukup mahal. Asumsinya dokter biar cepat sembuh. Ternyata nggak, semakin cepat sembuh semakin melemahkan semua otot-otot saya. 3 bulan kemudian saya ganti dokter. Dari mitra keluarga ganti ke Siloam. Ditangani oleh dokter Yana, dokter saraf. Ini terkenal dokter Yana, perempuan. Sama dokter Yana ini pun juga tidak mengalami perubahan. Hingga satu ketika seorang pria jika pada saat-saat tertentu kebutuhan biologisnya mulai muncul, tetapi apa daya, kemampuan tidak ada, otot-otot melemah semua. Saya ngomong sama dokter Yana, dok, kenapa kok kepriaan saya nggak bisa berfungsi? Mulailah dilakukan analis lain, dikasih obat lain, tetap tidak bisa mengubah keadaan. Sehingga saya semakin nggak percaya diri, saya nggak produktif, saya nggak bisa bekerja maksimal. Tabungan mulai keluar, mulai semakin lama semakin habis. Bulan ke-6 saya ganti dokter lagi. Anehnya bulan ke-7 ini saya ganti dokter, ini saran istri. Kok bagaimana kalau Koko tak bawa ke psikiater? Wah, saya marah saudara. Sebetulnya nggak bisa marah sih. Dimarahi apapun saya nggak bisa marah. Karena apa? Saya ngepel. Cara berpikir saya lemot. Dibawa ke psikiater, saya cuma bilang gini, Meh, Koko nggak gila, Koko nggak gendeng. Ngopo kok dibawa ke psikiater? Ya dicoba, kok Meme punya hikmat seperti itu. Karena Koko sudah pengobatan 7 bulan nggak ada perubahan. Segala cara dilakukan istri saya pun juga tidak bisa mengalami satu perubahan gitu loh. Bahkan saya semakin nggak percaya diri. Harapan masa depan itu nggak ada, saya nggak bisa bekerja, saya nggak bisa menghasilkan, saya nggak bisa produktif. Apa? Saya berdoa, terus berdoa. Kata istri saya, doa Tuhan, doa sama Tuhan. Berdoa, tapi nggak ada perubahan. Setelah saya dibawa ke psikiater, di sana antri ya. Weh, ternyata pasien ini kabeh gendeng kabeh. Guyu-guyu dhewe, ana sing lungguh gak karu-karuan, gak sopan gitulah istilahnya. Wah, kumpul wong gendeng-gendeng iki ceritane. Pada saat saya dipanggil dokternya juga gitu, nganggep saya gendeng. Ya apa, wis nyanyi piro lagu, sampean oleh piro jadi ngono. Kaya di bis-bis ngono lho. Pak, saya enggak nyanyi loh, Pak. Yang nyanyi orang lain tadi. Oh, tak pikir Anda ikut nyanyi. Enggak, saya enggak gendeng, Pak, saya bilang gitu. Aneh gitu loh. Kok sepertinya saya ini dianggap karena saya datang ke dia, saya gendeng paling ngono. Satu hal. Saya cuman ngomong. Oke, saya jelas gitu. Ngomong. Terus istri saya bercerita begini, akibatnya begini. Sehingga seperti ini. Terus dokter tuh melihat mata saya tuh tatapannya kosong. Orang bisa tahu. Jangankan dokter, semua chapter tahu kok. Loh, saya 8 bulan itu bermasalah, saya tetap hadir di fellowship. Dijemput sama teman, tetap hadir, tidak pernah absen. Pulang
fellowship, siapa yang mau didoakan, saya selalu minta didoakan. Tapi juga gak waras. Sampai ambek Gogo, ambek Pak Heli diomong ini. Koplak iki, Mister Koplak iki. Jenenge anyar iki, Mister Koplak iki. Lho, wong iki lelet iki saiki Koplak iki. Saya cuman batin tok, yo gak iso ngamuk saya. Mek meneng kayak gitu. Tapi sadar. Ya sadar, tahu. Saya dikoplak-koplak terus ya saya tahu. Tapi saya tetap yakin. Saya tetap berharap kalau Tuhan tetap mau pakai saya, proyek Tuhan belum selesai, saya pasti bisa sembuh. Waktu saya bukan waktu Tuhan. Tetapi waktu Tuhan pasti yang terbaik buat saya. Masuk bulan ke-8, mulai mikir rumah mana yang dijual, apartemen, rumah atau mobil. Karena tabungan sudah habis. Bayar pabrik, tapi gak oleh orderan karena saya nggak keliling, nggak kerja. Tapi saya harus bayar, entek duitnya. Wis mateng kan. Wis masa depan ini kok enggak ada gitu. Tetapi sering berjalannya waktu, saya belajar minum obat yang dikasih psikiater tadi. Saya minum, saya mau tertib dan kontrol lagi. Dokternya bilang suaminya ini sukanya apa? Kesukaannya dia biasanya di rumah apa? Suruhan melakukan itu. Saya ingat itu dia ngomong. Akhirnya saya disuruh melakukan apa yang saya suka. Pelan-pelan mulai iling. Oh iya, aku kebiasaannya gini. Pelan-pelan memori saya mulai baik dan satu ketika aku bangun tidur pagi itu bulan ke-9. Bangun tidur pagi itu, maaf ya bapak-bapak, saya mulai bisa on. Wah, saya sembuh nih, saya seneng sekali. Wah, aku isi berdiri, aku bilang gitu. Iya, temenan. Sampai diselesai bojoku iso berdiri. Aku seneng banget. Aku sudah sembuh, aku bilang gitu. Sebelum nggak bisa. Gak bisa, 8 bulan gak bisa saya. Masa depan saya sepertinya sudah nggak berarti gitu. Walaupun istri ngomong itu bukan yang utama. Jangan pikir itu. Yang penting Koko sembuh, Koko bisa bekerja, dan Koko bisa pelayan. Omongan istri saya cuma itu. Dan akhirnya saya mendapatkan satu pemulihan, terus obat tetap saya minum. Tapi waktu kontrol lagi, dapat obat lagi. Pikirnya dokternya belum sembuh balik. Aku ya enggak cerita mengenai itu ke dokternya. Dikasih obat lagi, tetapi tak pikir-pikir kasihan ginjal saya itu. Saya hentikan dalam nama Tuhan Yesus, saya hentikan obat ini dan saya percaya Tuhan sudah sembuhkan dan sudah pulihkan saya sedia kala. Amin. Akhirnya saya mulai datang ke chapter lagi. Wah, teman-teman mulai kaget. Ini dasar obatnya kakek kok berubah banget gitu. Nah, disitulah saya katakan apa? Tuhan sudah sembuhkan saya. Tuhan sudah pulihkan saya. Vision not action, ilusi. Jadi apa yang Tuhan taruh pada diri saya itu saya pegang. Kalau memang Tuhan masih mau pakai saya. Saya mau jadi alat kerajaan. Kemanapun kau utus saya mau berangkat, saya siap. Dan disitulah akhirnya saya mendapatkan satu pemulihan. Dari minus 8 bulan itu, seiring berjalannya waktu, 8 bulan kemudian tabungan saya balik.